Haleluya, Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 5 Desember 2022. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini, apakah kita sudah mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan? Dan sudahkah kita saling memberi sapa dan senyuman kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 35 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 5 ayat 17 sampai dengan 26. Iman mendatangkan keselamatan. Saudaraku, keselamatan bagi umat Tuhan seperti yang dibuat oleh Nabi Yesaya pada bacaan pertama hari ini, saudara, sungguh-sungguh nyata dan terlaksana. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelekkan dan orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Injil hari ini saudaraku yang terkasih, sungguh-sungguh nubuat itu digenapi. Keselamatan akan didapatkan jika ada iman di dalam diri kita. Seperti kisah si lumpuh dalam Injil hari ini. Sangat menarik sekali saudara untuk kita renungkan akan keselamatan ini. Pertama saudara, kita perhatikan si lumpuh yang tak mampu berjalan untuk berjumpa Yesus diusung oleh beberapa kerabatnya. Pertanyaannya saudara, kenapa kerabatnya mengusung si lumpuh ini? Saudara tahu? Karena mereka saudara, kerabat-kerabatnya ini tahu bahwa Yesus mampu melakukannya yang terbaik bagi si lumpuh. Iman para kerabatnya ini membangkitkan iman si lumpuh. Nah, saudaraku, dalam kehidupan kita juga ada banyak hal yang kita jumpai, saudara. Kita tak berdaya, kita lumpuh. Mungkin kita lumpuh semangat, lumpuh harapan, lumpuh rohani, dan lumpuh tenaga, saudara. Kita tidak bisa sendiri menangani masalah-masalah kita, saudara. Kita membutuhkan orang lain, membutuhkan keluarga kita, kerabat kita, teman-teman seiman dalam segala kelemahan kita. Mereka-mereka inilah saudara yang membangkitkan kita. Kita tak dapat hidup terpisah dari mereka, dari komunitas gereja. Sebagai anak-anak Tuhan kita tak mengenal kalimat uruslah urusanmu sendiri. Tidak ada kata-kata itu saudara. Ingat saudara, jangan ada kalimat uruslah urusanmu sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Kita semua dipanggil dan diperintahkan untuk terlibat dalam kehidupan orang percaya lainnya. Kita harus membuka diri agar orang lain pun terlibat di dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap terpelihara dari kejatuhan dosa. Yang kedua saudara, yang sangat menarik dari Injil hari ini. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Lukas 5 ayat 20. Ternyata saudara, keselamatan atau kesembuhan dapat kita terima kalau dosa kita telah diampuni saudara. Perhatikan ini saudara. Yesus katakan dosamu sudah diampuni. Dengan kata lain, kalau kita mau memperoleh keselamatan saudara, maka kita terlebih dahulu bertobat saudara. Mengakui dosa kita saudara supaya kita diampuni. Karena jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita pun harus bersyukur karena oleh kasih-Nya kita diampuni dan kita sungguh dibersihkan, saudara. Dan karena kasih-Nya dikatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Haleluya. Ibrani 10 ayat 17. Mari saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini saudara, kalau kita mau memperoleh keselamatan atau kesembuhan dari Dia saudara, sakit penyakit apapun yang kita derita sekarang ini, permasalahan apapun yang kita hadapi akhir-akhir ini saudara, mari kita mau datang dengan penuh iman kepada Dia, Sang Junjungan kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan mau mengakui atas segala kesalahan kita saudara. Mau mengakui segala dosa-dosa kita. Mau mengakui semuanya saudara atas dosa kita. Dan mintalah pengampunan darinya. Sehingga kita dibersihkan berkat pengampunannya. Kita juga mau hidup selalu dalam komunitas yang saling menguatkan saudara. Saling membangun dan saling membangkitkan iman. Bukan saling mengejek. Bukan saling menghakimi. Bukan saling menjatuhkan saudara. Tetapi kita harus saling menguatkan. Saling rangkul. Saling bergandengan di dalam kasih Tuhan. Janganlah kita terpisah dari komunitas iman kita. Ingat itu saudara. Ingat saudara. Pada hari ini kita diajak untuk mengikuti para kerabat si lumpuh yang mau mengusung bersama-sama, mengangkat si lumpuh itu, membawa ke hadapan Tuhan Yesus. Maka kita pun saudara-saudara mau hidup di dalam suatu komunitas yang saling mendukung, saling membangkitkan, dan saling mendoakan. Yesus Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami. Biarlah kami beroleh terbebas, kami boleh terbebas dari dosa, sehingga kami boleh mengalami keselamatan, kesembuhan yang hanya datang daripadamu. Yesus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.